warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Envin, NPM 175201118. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum penanganan tindak pidana terorisme. Dewasa ini, perkembangan kejahatan kian meningkat di media cetak maupun elektronik. Setiap harinya ada saja pemberitaan mengenai kejahatan, baik dari cara melakukan ataupun akibat yang ditimbulkan. Yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seakan dibuat kebingungan melihat gerakan kejahatan yang semakin canggih. Aturan yang ada terkadang tidak cukup untuk menjangkau perbuatan melawan hukum tersebut. Bisa dikarenakan aturan tersebut terlalu usang untuk diterapkan kepada kejahatan baru, ataupun aturan tersebut kurang menjamin dapat atau tidaknya diterapkan bagi pelaku yang merugikan kepentingan masyarakat, negara, ataupun dunia internasional. Lambannya gerak dari hukum sendiri menjadikan ia sulit untuk mengikuti perubahan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian memberikan kesempatan besar kepada orang untuk melakukan tindak pidana karena tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kejahatan baru ini muncul tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan pedang yang mempunyai bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi baik nasional maupun internasional, dan sisi lain kemajuan iptek sangat rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana terorisme, yang mana tindak pidana seperti ini harus ditangani secara serius dan memerlukan kehati-hatian ekstra, khususnya oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai tujuan mulia untuk menegak hukum salah atau disalahgunakan, karena tindak pidana ini termasuk extraordinary crime dan seriously crime. Terorisme mempunyai karakteristik tersendiri daripada kejahatan yang konvensional, seperti wilayah yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme. Target manusia yang dipilih dengan sistem random, artinya tidak jelas siapa tujuan sebenarnya yang menjadi sasaran utama, kecuali menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Terorganisir dengan rapi, ibarat sel bila mana ia tertangkap maka ia akan lepas dari sel induk, dan mempunyai jaringan yang luas. Artinya terorisme bukan hanya berkembang di satu wilayah, melainkan juga sudah berkembang di wilayah lain. Oleh karena itu, dibuat aturan khusus mengenai tindak pidana terorisme di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dengan maksud agar setiap orang seharusnya mengambil peran jika ingin tindak pidana terorisme ditumpas habis. Pada dasarnya tidaklah mungkin menumpas habis kejahatan terorisme sampai pada akar-akarnya sama, baik pada tingkat masyarakat, nasional, regional, dan internasional, bisa mencegah dan menekan perbuatan agar tidak dilakukan. Disinilah dibutuhkan peran politik hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme. Kebijakan pidana dan politik kriminal pertama kali dikemukakan Sudarto pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 28-30 Agustus tahun 1980 di Semarang. Politik kriminal dalam arti seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif mengandung arti yakni bagaimana mengusahakan membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Ini bukti bahwa tindak pidana terorisme merupakan masalah besar di masa sekarang dan masa depan yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin, dengan melihat akibat yang ditimbulkan mempunyai dampak besar dari dan untuk kehidupan masyarakat, negara, dan dunia internasional. Karena kejahatan terorisme akan mengancam integritas suatu bangsa di mata internasional. Politik hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Menurut Muhammad Mahfud MD, ia mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Patmo Wahjono mengatakan politik hukum adalah kebijakan
dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, dan dalam tulisan yang lain, ia memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teguh Muhammad Radi mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sacipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas, memilih, dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat, yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa dan yang mana yang dirasakan paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya, dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik? Sudarto pun ambil bagian dalam mendefinisikan politik hukum. Menurutnya, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Di tahun 1986, ia mengemukakan kembali politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Hubungan politik hukum dengan penanganan TPT sangat dirasakan sekali manfaatnya karena aturan mengenai terorisme semula belum ada semenjak adanya kasus bom Bali 1 di Legian yang menewaskan lebih dari 200 orang baik warga negara Indonesia maupun asing. Membuat pemerintah merespon kejadian tersebut dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau pengeluaran Perpu tersebut 6 hari pasca terjadinya bom Bali, dan dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan TPT. Perpu tersebut dikeluarkan karena negara dalam keadaan genting, sedangkan aturan mengenai terorisme belumlah ada pada saat kejadian bom Bali itu terjadi, yang kemudian diundangkan menjadi UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tersebut. Ini menjadikan peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam menangani TPT. Dalam penjelasan umum angka 3 Perpu 1 2002 Junto UU nomor 15 tahun 2003 memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut safeguarding rules. Ketentuan tersebut memperkenalkan lembaga baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan hearing, dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan legal audit terhadap suatu dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana terorisme. Jika kita hubungkan dengan KUHP, maka tidak akan kita jumpai aspek tersebut di atas. Lihatlah pasal 26 Perpu tersebut yang berbunyi ayat 1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Secara teoretik dan praktik, laporan intelijen negara dalam pasal 26 Perpu tersebut dapat menimbulkan dilema karena tidak menentukan secara tegas arti penting dari laporan intelijen tersebut. Apakah laporan intelijen digolongkan sebagai bukti pokok sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP atau sebagai bukti penunjang saja. Meskipun kompleksnya permasalahan terhadap TPT dan aturan hukumnya yang masih labil, setidaknya politik hukum diharapkan mampu memberikan perannya dalam menanggulangi TPT. Dalam menanggulangi TPT dapat dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan dengan menerapkan Perpu 1 2002 Junto UU nomor 15 tahun 2003 terhadap pelaku TPT dan melakukan revisi terhadap Perpu tersebut yang mana ada beberapa pasal yang dianggap kurang tepat dan mengandung penafsiran bila dipaksa untuk diterapkan. Jadi disinilah salah satu peran politik hukum menggantikan peraturan lama yang telah usang dengan yang baru sesuai untuk keadaan sekarang dan masa yang akan datang.
demi terciptanya hukum ke arah yang lebih baik dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, sedangkan sarana non-penal dapat dilakukan melalui sosialisasi dan melaporkan bila ada kegiatan mencurigakan di tengah-tengah masyarakat terkait TPT, selalu aktif dalam menjalin kerjasama terutama aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, peningkatan kinerja dari intelijen untuk mendeteksi dan mencegah secara dini kegiatan yang berhubungan dengan TPT yang harus diimbangi sarana dan prasarana yang memadai. Peran penting dalam tegaknya hukum yang berlaku saat ini. Dengan begitu, maka adanya penerapan aturan hukum mana yang diberlakukan dicabut atau diperbaharui sehingga memberikan kejelasan langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan dapat meningkatkan fungsi serta kerja instansi yang ada. Namun dengan regulasi saja tidaklah tepat kiranya dalam memberantas tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya lain secara komprehensif dan berkesinambungan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.